Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam ini kita melanjutkan dari pembahasan Kitabul Kabair, yaitu dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah berlalu sebelumnya dosa besar, jahalah, kebodohan. Jadi orang yang bodoh, yang jahil, yang memang tidak ada usaha untuk belajar. Jelas ya? Tidak ada upaya untuk memperbaiki dirinya, membebaskan dirinya dari kebodohan, ya maka inilah yang disebutkan sebagai salah satu dari dosa-dosa besar. Karena itu bagian, bahkan ciri dari orang-orang munafik. Demikian pula ciri dari orang-orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha." Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dengan banyak jin dan manusia. Mereka punya hati namun tidak digunakan untuk berpikir, tidak perhatian dengan yang namanya menuntut ilmu, mendengarkan kebaikan, mendengarkan faidah, membaca Al-Quran, memperhatikan sunnah. Jadi mereka senangnya di atas kebodohan, kejahilan, kesesatan, ya. Bahkan dikhawatirkan orang yang tidak mau belajar itu jatuh dalam dosa kekafiran. Jadi bukan cuma dosa besar. Karena dari ciri orang kafir di surah Al-Ahqaf di ayat 3 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Dan orang-orang kafir itu senang berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Jelas ya? Ini yang mereka lakukan, berpaling dari peringatan. Dosa besar yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, kata beliau, babul kihah, bab dosa besar kihah. Kihah artinya qillatul haya. Iya. Kurangnya rasa malu. Atau bahasanya apa? Tidak tahu malu. Iya. Atau apa lagi? Bahasa Makassar tenasirikna. Iya. Ini semua ya. Kalau seorang itu memiliki rasa malu, maka itu bagian dari hal yang baik.
Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidaklah datang kecuali membawa kebaikan. Itu rasa malu. Iya. Hanya saja rasa malu ini kadang orang itu malu kepada manusia saja. Paham ya? Sehingga yang dia perhatikan adalah penilaian manusia saja. Jadi malunya terhadap sesama manusia, terhadap orang lain. Tidak pernah malu kepada Allah. Tidak tahu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, penulis membawakan ayat di surah Nisa, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia, wa la yastakhfuna minallah. Namun mereka tidak bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Padahal Allah senantiasa bersama mereka. Kalau mereka mengucapkan ucapan yang tidak Allah ridai, melakukan hal-hal yang tidak Allah senangi di waktu malam, yubayyitun. Yubayyitun itu dari kata bata yabit, di waktu malam. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak manusia itu sembunyi dari pandangan orang lain. Kalau melakukan dosa, malu kalau dilihat orang. Iya. Kalau tidak puasa padahal sudah besar, jelas ya? Malu kalau dilihat orang. Demikian pula hal-hal yang lainnya. Tapi mereka tidak malu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Padahal Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka amalkan. Iya. Ini keadaan kebanyakan orang. Jelas? Keadaan kebanyakan orang demikian. Malu terhadap kawannya, ya, malu terhadap temannya, malu terhadap si ini, si itu. Ya. Tapi tidak ada rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang juga rasa malu itu diangkat dari pasangan sendiri. Ya, mungkin merasa karena sudah lama bersama, jadi tidak malu lagi berbuat maksiat depan pasangannya sendiri. Jelas ya? Itu saya biasa disebutkan, ya biasa dapat laporan. Katanya ada sebagian suaminya akhwat itu, ya di rumah nonton film tidak baik. Iya, padahal ada istrinya di sampingnya. Jelas ya? Kenapa menikmati layar sedangkan aslinya ada? Paham maksud saya? Ini otak enggak tahu di mana. Iya. Saya juga sampai giling-giling. Jelas ya? Inilah orang kalau kebanyakan melihat hal-hal yang haram, maka dicabut kenikmatan yang halal. Itu bahaya itu. Iya. Maka ini yang disebutkan oleh penulis bahwasanya masuk dari dosa besar qillatul haya, kurangnya rasa malu. Wa fil Bukhari an Abi Mas'ud Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Mas'ud yaitu Uqbah ibn Amir, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Sungguh di antara ucapan yang didapati oleh manusia dari nabi paling pertama, maksudnya masa kenabian sejak awal, itu ada ucapan para nabi yang berjalan yang diingat terus oleh manusia.
idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak tahu malu, silakan lakukan apa saja yang kamu mau. Kalau tidak mau tahu malu, silakan ya, lakukan apa saja yang kamu inginkan, mau itu keharaman, mau itu dosa, mau itu maksiat. Iya. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah keadaan dari orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik begini. Iya. Tidak ada rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan Allah sifati dari ciri orang munafik, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka menjumpai orang-orang yang beriman, mereka berkata amanna. Ya, kami ini orang beriman. Tapi kalau kembali ya ketemu sama setan-setannya semua, ini dibahasakan ya, kembali ketemu sama setan. Maksudnya sama pembesar-pembesarnya. Iya. Sama pentolan-pentolannya dari kalangan munafikin. Kalau mereka berkata inna ma'akum, kami bersama kalian. Inna ma nahnu mustahzi'un. Kami hanya ya mengolok-olok orang beriman. Ini yang disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin menipu Allah, ingin menipu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ingin menipu orang-orang beriman. Ini ciri mereka. Ya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala ya tidak mungkin tertipu dari perbuatan dan ucapan mereka. Oleh karenanya Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguh orang-orang munafik hendak mau menipu Allah, namun Allah balas tipuannya. Allah balas tipuannya. Bagaimana caranya Allah balas? Ya, setiap kali orang munafik ingin menipu Allah dengan menampakkan amal baik, menampakkan amal saleh, menampakkan kebaikan di hadapan orang beriman, tapi tidak ada rasa malunya di hadapan Allah, Allah balas tipuannya dengan cara ya Allah beri dia nikmat terus menerus yang membuat dia lalai. Jadi ini cara Allah membalas tipuan orang munafik. Semakin dia menipu ya, semakin dia menampakkan kebaikan padahal sebenarnya dia orang yang tidak senang dengan kebaikan, maka Allah semakin beri nikmat. Ya, supaya dia menyangka Allah ridha kepadanya. Oh, ini bukti cinta Allah. Wa yumli lahum, dan Allah undur-undur terus. Allah tidak beri siksaan, Allah tidak beri ujian, tidak beri cobaan, tidak beri musibah. Iya. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah balas tipuan mereka, dan ini keadilan. Jelas ya? Ini keadilan dari Allah, sebab al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amalan. Iya. Balasan itu tergantung dari amalan. Adapun kalau sebagian orang misalnya melakukan amal jelek, melakukan hal-hal yang buruk, tapi Allah balas dengan beri hidayah kepadanya, itu keutamaan Allah. Iya, pemberian dari Allah. Sehingga dibahasakan ya oleh para ulama berkaitan dengan pemberian dan apa yang Allah tidak berikan. Yang mereka sebutkan yang namanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu murni keutamaan Allah. Adapun balasan yang Allah berikan berupa keburukan, cobaan, musibah, ujian ya, atau hal-hal yang Allah tidak berikan, Allah tidak beri nikmat ini, tidak beri nikmat itu keadilan. Itu apa? Keadilan. Ini yang disebutkan ya oleh para ulama kita, itu diantaranya disebutkan juga oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Jadi semua yang Allah berikan
itu murni fadl, murni keutamaan dari Allah. Adapun semua yang Allah tidak berikan atau ujian yang Allah berikan, itu semuanya adalah semata-mata keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian berikutnya disebutkan oleh penulis di sini tadi ucapan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Iya. Dan di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ya, itu memiliki 60-an cabang, 60 lebih. A'lama, cabang keimanan, tingkatan keimanan yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imaqatul adha 'anit thariq, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya, dan rasa malu. Rasa malu letaknya di mana? Di tangan atau di mulut? Atau di hati? Di hati. Syu'batun minal iman, bagian cabang dari keimanan. Dari sini para ulama juga ya memberikan kesimpulan iman itu 3, dari ucapan, dari perbuatan, dan dari hati. Jelas? Tidak ada dibilang orang beriman ya dia menganggap dirinya beriman, hatinya baik, tapi amalannya, ucapannya selalu menyelisihi keimanan. Enggak. Dipahami? Iya. Dia mengaku beriman dengan hatinya, tapi amalnya dan ucapannya tidak ada bukti keimanan. Maka tidak. Karena keimanan itu dengan 3. Dengan ucapan, perbuatan, dan hati. Nabi SAW katakan tadi 60 cabang lebih keimanan, itu yang paling tinggi qaul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Bagaimana caranya kita ucapkan la ilaha illallah kalau tidak pakai lisan? Ya. Wa adnaha, yang paling rendah adalah menyingkirkan imapah, memindahkan gangguan dari jalan. Ada paku di tengah jalan, kita pindahkan. Itu bagian dari apa? Iman. Memindahkan paku dari jalan pakai apa? Pakai mulut atau pakai hati? Pakai tangan lah. Iya, jangan pakai mulut. Jelas ya? Jangan juga pakai hati. Iya. Pakai mulut dia nasihati pakunya, paku jangan di sini, di pinggir. Tidak mungkin. Iya, tapi pakai apa? Amalan. Ya, demikian pula rasa malu. Jadi 3 ini keimanan. Keimanan itu dibuktikan dengan ucapan, perbuatan, dan hati seorang hamba. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi hadisnya, pernah mendengar seorang lelaki. Seorang lelaki ini dia nasihati orang, dia nasihati saudaranya untuk selalu memiliki rasa malu. Iya. Maka Nabi SAW katakan, da'hu, ya tinggalkan dia, tidak perlu. Fa innal haya la ya'ti illa bi khair, karena rasa malu itu tidaklah datang kecuali padanya terdapat kebaikan. Jadi rasa malu itu sifat yang terpuji sebenarnya. Ya, kalau orang malu ya, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu jadikan sebagai salah satu yang menolong hamba untuk menghalangi dia dari perbuatan yang tidak pantas, dari perbuatan yang tidak pantas. Anggaplah orang misalnya ya dia chat-chatan sama istri orang,
Nah, dia sendiri sudah ada istrinya, sudah ada anaknya. Andai kan kalau dia tahu malu, tidak mungkin dia chat istrinya orang. Paham maksudnya? Untuk apa chat istrinya orang tengah malam lagi? Kenapa Ki belum tidur? Waliyahzubillah. Jelas ya? Ini kalau ada rasa malunya pasti dia tinggalkan. Karena dia akan menghalangi orang dari perbuatan yang tidak pantas. Kan malu dia kalau dilihat orang. Apalagi kalau berjenggot orangnya, lebat jenggotnya. Alhamdulillah saya tidak. Demikian pula kalau sering pakai jubah misalnya, atau rajin sholat, itu kan semuanya hal-hal yang menghalangi orang dari perbuatan yang tidak pantas. Dan dia akhlak yang menahan orang juga dari dosa dan maksiat, rasa malu itu. Tapi kalau hilang sifat ini, fa innahu la yubali an yasna'a ma yasha, maka dia tidak peduli apa saja yang dia lakukan. Apa saja yang dia lakukan. Ini yang kadang terjadi oleh kebanyakan orang, tidak ada lagi rasa malunya sehingga dia berbuat apa saja yang dia inginkan. Kemudian berikutnya disebutkan juga oleh penulis di sini, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, dalam hadis ini ada motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghiasi diri dengan rasa malu. Tapi rasa malu di sini itu rasa malu yang memang terpuji, yang tadi kita sebutkan, rasa malu yang menahan orang dari perbuatan yang bodoh, something stupid lah, ditinggalkan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang membuat harga dirinya rendah, jatuh di hadapan oleh orang lain, di hadapan orang lain, dia tinggalkan itu. Sama juga ada hal yang membuat saya ingat lagi. Pernah ada kawan dia bilang, saya tidak mau lagi panggil Ustadz itu sana. Saya tanya kenapa? Pernah kami berikan segini, ada isinya segini, tiba-tiba di suatu pertemuan kami kurang. Dia chat, afwan akhi, kayaknya kurang. Ini kan memalukan. Waliyahzubillah. Maka ini subhanallah. Ini anggaplah misalnya ini memang hak dia. Anggaplah dia sudah patok. Ini segini, kalau saya ngajar segini, satu orang segini. Dia sudah patok memang, dan semua pesertanya setuju. Kalau dia mau ambil haknya, kan tidak ada larangan sebenarnya. Tapi masalahnya ilmu itu sesuatu yang mulia. Jangan kita rendahkan diri hanya untuk meraih uang yang sedikit. Saya kalau orang tidak mau belajar, tidak usah pikir mau jauh-jauh. Kalau mau datang lagi belajar ke sini, ahlan wa sahlan. Kalau tidak mau, tidak usah, sama saja. Yang rugi bukan saya, yang rugi kalian. Maka ini harusnya dipahami. Jadi terkadang ada hal-hal yang memang bukan keburukan, hanya saja itu memalukan, menjatuhkan harga diri, dan itu harusnya tidak dilakukan, apalagi oleh seorang yang berilmu. Jadi ini pentingnya memiliki rasa malu. Adapun rasa malu yang harusnya ditinggalkan itu juga dijelaskan oleh para ulama dalam masalah belajar. Kalau kita mau belajar, mau bertanya, tidak boleh malu-malu kalau dalam masalah itu. Tapi kalau kita mengajar, kurangi, kita mau minta, malu-malu. Jelas ya? Nah, ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-haya'u alladhi yamna'u sahibahu min at-ta'allum wa su'al ahli al-'ilm fa yusamma khajalan wa laysa haya'an wa huwa madhmum. Adapun rasa malu yang menghalangi orang belajar, anggaplah ada orang dipanggil, ayo sini belajar mengaji. Teman mengajinya semua umur 17 tahun. Dia umur 17 tahun juga,
tapi 20 tahun yang lalu. Ya berarti 37 tahun. Hah? Ya ini kadang dia bilang, ya malu-malu Kak. Iya. Ini bukan rasa malu yang baik. Justru ini adalah rasa malu yang tercela. Iya. Rasa malu yang tercela. Ini bukan malu namanya, ini memalukan. Ya, karena dia menghalangi dirinya dari apa? Dari kebaikan. Iya. Dari kebaikan. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam ya, itu sebutkan dari ciri wanita yang baik. Beliau sebutkan alaihi salatu wassalam itu sebagaimana dalam hadis beliau alaihi salatu wassalam bersabda, khairun nisa, sebaik-baik wanita ya, nikman nisa, sebaik-baik wanita, nisaul ansar, adalah wanita ansar. Wanita ansar ya, yang tinggal di Madinah, yang menolong para sahabat berhijrah ke situ. Jelas, bukan yang bersama Nabi di Mekah, tidak. Tapi mereka di Madinah memang. Datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka masih Islam, belajar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikman nisa ya, nisaul ansar, sebaik-baik wanita adalah perempuan Ansar. Kenapa? Lam yakun yamna'uhunna al-haya an yatafaqqahna fid din. Karena rasa malu yang mereka miliki itu tidak menghalangi diri mereka dari mempelajari agama. Ini ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berucap begini, itu ada asal usulnya. Jadi kalau dalam hadis riwayat Muslim itu datang ya Asma radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi junub, ya mandi dari haid. Jelas ya? Maka Nabi jelaskan tata caranya, ya ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahhar, ambil air ya, ambil daun bidara, kemudian bersuci. Jelas disucikan, dibersihkan. Iya. Dibersihkan sampai selesai mandinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam iya, ditanya lagi, terus bagaimana cara saya? Ya, kata Asma, kaifa tatahharu biha? Bagaimana caranya perempuan bersihkan diri dari haidnya? Ya, Nabi dengar ini, Nabi juga kaget. Subhanallah, tatahharin. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Ya, pokoknya bersihkan saja. Jangan ditanya bagaimana, bersihkan saja. Jelas ya? Iya. Maka ini yang disebutkan oleh Asma, dia tidak ada rasa malunya dalam bertanya. Iya, dalam masalah ini. Maka Aisyah mendengarkan hal tersebut, ya dia katakan tadi, ya, karena dimaklumi orang kalau haid itu kadang ada bekas ini, bekas itu, bekas darah, ya. Maka dia tanya bagaimana dibersihkan, bagaimana dihilangkan. Nabi cuma bilang, tatahhari, ya bersihkan saja. Jelas? Masa mau dicontohkan cara kucupnya, cara cucinya, kasih airnya bagaimana? Iya. Maka ini kata Aisyah radhiyallahu anha, nikman nisa, nisaul ansar, lam yamna'uhunna al-haya, lam yamna'uhunna al-haya an yatafaqqahna fid din. Karena rasa malu tidak menghalangi mereka dari mempelajari ilmu agama. Baik. Ini rasa malu yang harusnya dihilangkan. Jadi tidak boleh malu kalau kita mau belajar agama, kalau kita mau bertanya suatu kebaikan, ya, kalau kita mau dapatkan suatu kebaikan, hilangkan itu rasa malu. Tapi kalau dalam hal kejelekan, munculkan rasa malu tersebut. Atau misalnya dalam hal-hal yang memang mubah di situ, iya, maka setidaknya timbulkan rasa malu untuk menjaga harga diri kita sebagai ya seorang. Meskipun kita mau ambil hak kita,
ya malu sebenarnya. Jelas ya? Saya kadang biasa kalau mengajar itu sempat biasa 1 bulan 2 bulan belum dikasih gajinya. Ya saya malu mau bertanya. Ya cari yang lain. Jelas ya? Ya bikin malu-malu. Masa kita mau chat afwan 2 bulan. Iya, Allahumma musta'an. Itu tinggal bagaimana seorang perkuat keimanannya. Apa yang menjadi haknya pasti akan datang kepadanya. Ini subhanallah ya. Rasa malu yang tidak dibolehkan itu tidak boleh orang malu dalam masalah kebaikan. Adapun dalam masalah dosa dan maksiat harus dia malu. Kalau tidak ada rasa malunya atau dia hanya malu kepada manusia, itu bagian dari dosa besar. Karena Allah sebutkan tadi, yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Kebanyakan orang yang berbuat dosa dan maksiat itu bersembunyi dari manusia namun tidak bersembunyi dari Allah. Kemudian dosa besar yang berikutnya, al-hirsu 'alal mali wasyaraf. Semangat untuk mencari harta dan kemuliaan. Semangat untuk mencari harta dan kemuliaan. Ini termasuk dari dosa besar, bahkan dosa yang sangat tercela. Bahkan saking bahayanya ini disebutkan sebagai hal yang paling merusak agama. Disebutkan oleh Ka'ab radhiyallahu anhu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi zaribati ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi." Ya, tidaklah 2 serigala yang kelaparan. Tahu kalau serigala kelaparan, pokoknya harus dapat mangsanya. Dilepas di tengah gerombolan kambing. Ini tidak jauh lebih merusak kalau kita mau bandingkan dengan semangatnya orang cari harta dan kemuliaan. Semangat orang mencari harta dan kemuliaan itu lebih merusak agamanya dibandingkan 2 ekor serigala dilepas di tengah kandang kambing. Ya, di mana? Kira-kira kalau serigala dilepas ya di satu tempat isinya kambing semua, apa tidak mati itu semua kambing? Minimal 1 gigi 1 ekor. Jelas ya? Ini tidak jauh lebih merusak, masih lebih bahaya ini apa? Orang semangat mencari harta dan kemuliaan. Karena orang ini kalau dia semangat di situ, tujuannya fokusnya adalah harta dan kemuliaan di sisi manusia ya, bukan di sisi Allah. Ya, kemuliaan di sini maksudnya apa? Kemuliaan mau itu jabatan, mau itu tahta, ya, atau misalnya ketenaran dikenal oleh orang, ini akan menjadikan dirinya apa? Jatuh pada cara-cara yang haram. Kalau dia semangat dalam mencari harta, dia akan jatuh dalam perkara riba, menipu, mencuri, itu semua. Demikian pula kalau dia apa? Mencari ketenaran. Apa kira-kira yang akan dia lakukan dari perkara yang haram? Banyak. Pertama, ghibah. Kedua, merendahkan orang lain. Ketiga, bisa jatuh dalam memfitnah. Pokoknya apa saja supaya orang itu apa? Tidak ada yang jauh lebih mulia dibandingkan dia. Tidak ada yang jauh lebih mulia dibandingkan dia. Itu yang dilakukan oleh sebagian orang.
Maka ini bahayanya kalau orang terlalu semangat. Jelas ya? Jangan kita kira ini mencari kemuliaan di sini ini hanya terjadi pada orang awam. Yang mencari kemuliaan, kedudukan, jabatan, posisi, kursi, ya. Ini juga terjadi pada orang-orang yang belajar, ya, atau orang-orang yang belajar tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kadang muncul rasa iri terhadap satu dengan yang lainnya. Itu sana senior tapi tidak laku. Paham maksud saya? Kadang orang begitu. Iya. Ini waliyadzubillah. Banyak ya, kalau saya mau sebutkan itu sebenarnya tidak layak. Sampai ada sebagian, saya juga tidak tahu, saya tidak pernah bikin masalah sama orang, tapi orang mau terus bikin masalah sama saya. Ya capek rasanya. Ya di antaranya ada sebagian ucapan saya dinukilkan, dipotong dari kajian, itu dinukil, tapi dalam bentuk tulisan. Masalahnya yang ditulis beda sama apa yang saya bilang. Ya, beda sama apa yang saya bilang, beda rinciannya juga dihilangkan. Jadi saya berbicara masalah hukumnya ini begini, ya. Tapi dia bawakan masalah lain, hukum lain ton. Iya. Jadi aneh rasanya. Itu sebagian orang begitu. Iya. Untuk mencari apa? Ketenaran di tengah manusia. Tapi ala kulli hal kita tidak mau menghukumi orang apa yang ada dalam hatinya. Kita hanya melihat dari zahirnya. Ya biarkan saja. Selama itu tidak membahayakan kita, untuk apa juga kita ladeni orang-orang yang seperti itu. Iya. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri dari manusia itu di surah Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian sangat mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar, senang untuk mengumpulkan harta tersebut. Ya, apalagi orang yang semakin berumur, ya, semakin tua, itu semakin senang dengan harta, semakin senang dengan gemerlap dunia, semakin berumur semakin mau mobil bagus. Iya, padahal sedikit lagi dia tinggalkan ini mobilnya. Paham maksud saya? Iya, kendaraan bagus, kendaraan mewah. Jelas, yang kalau dipikir dari sisi manfaat saja, sebenarnya masih banyak mobil yang di bawahnya lebih bermanfaat. Iya. Makanya Nabi SAW beliau sebutkan, qalbu syaikhi syabun ala hubbis nataini, hubbil aishi wal mal. Hati orang tua itu semakin dia berumur, hatinya akan semakin muda. Iya. Apa maksudnya? Semakin cinta, semakin semangat untuk mendapatkan dua hal: berumur panjang, yang kedua mendapatkan harta. Karena dia sudah rasakan itu gemerlapnya, nah, maka semakin semangat dia untuk mencarinya. Coba lihat anak-anak, ya, anak-anak mana mau pikir begitu? Anak kecil yang dia pikir, oh sudah makan, sudah di sekolah, sisa pergi apa? Main. Ada uang dia bawa atau tidak, yang jelas bisa apa? Bisa main. Itu anak-anak. Ya, tidak ada semangatnya di situ, tidak ada. Tapi orang semakin tua itu berbahaya. Ya, harusnya orang semakin tua semakin ingat akhirat, semakin ingat hartanya akan dia tinggalkan. Ini tidak. Ya. Maka ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ciri manusia. Dan disebutkan juga di dalam surah Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Ya. Itu Allah sebutkan tabiat dan ciri dari manusia. Innahu lihubbil khair, sungguh manusia itu sangat lasyadid, sangat betul-betul mencintai al-khair. Al-khair apa? Al-khair ditafsirkan adalah al-mal, harta. Dia sangat cinta kepada harta. Iya.
harta yang mengantarkan dia kepada hal-hal yang haram, kepada hal-hal yang haram, ya, kepada riba dan hal-hal yang semisalnya. Makanya Allah jadikan tanda keimanan dan tanda kebaikan yang paling baik itu di surah Ali Imran. Iya, kalau tidak salah di juz berapa itu? Ya, di juz 4 kayaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan dapatkan albir, kebaikan yang sebenar-benarnya, keimanan yang sempurna, hatta tunfiqu, sampai kalian infakkan, sedekahkan, mimma tuhibbun, hal yang kalian cintai. Maksudnya hal yang kita cintai ini yang bisa diinfakkan, ya. Jangan sampai kita bilang, oh saya sangat cinta istri saya, ya, panggil mana anak muda sini, ini istri saya, infak. Ya, ambil nih, suka marah-marah di rumah, infak untuk ya, enggak gitu, ya. Karena ada juga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau bawakan hadis orang yang baca Sahih Muslim, keutamaan sedekah, dia baca keutamaan sedekah, akhirnya dia panggil anak muda, ya, sini, ini putri saya sedekah, ini putri saya sedekah. Anak perempuannya disedekahkan, tidak ada mahar, tidak ada akad, pokoknya ini sedekah untuk kamu. Ini bukan begini modelnya. Jadi sedekah dari apa yang kita cintai, maksudnya apa? Ya, dari harta yang kita cintai. Iya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan tabiat orang. Tabiat orang itu cinta kepada harta. Dan sebenarnya itu, kalau orang cinta kepada harta, pada batasannya, paham? Dia cinta punya harta supaya dia bisa umrah, supaya dia bisa haji, ya, supaya dia bisa bersedekah, itu hal yang baik. Tapi kapan cintanya kepada harta itu sudah melalui batasannya, ya, mengantarkannya kepada hal-hal yang haram, yang dia tidak peduli lagi mana halal, ya, mana haram, mana baik, mana benar, maka itulah yang berbahaya. Ya, jadi kecintaan terhadap harta itu tabiat. Tapi jangan sampai kecintaan kepada harta itu melampaui batas. Melampaui apa? Batas. Kemudian berikutnya cinta kepada asyaraf, kemuliaan. Iya. Ini juga hal yang sangat merusak manusia. Yang dia itu tentunya akan berlebihan, ya, di dalam mencari keutamaan di tengah manusia. Tidak peduli lawannya bagaimana, ya, tidak peduli orang lain bagaimana. Dan ini makanya disebutkan sebagai hal yang baik, tanda keikhlasan itu kalau orang tidak cinta popularitas, ya, tidak cinta apa? Terkenal. Iya. Ini yang paling bagusnya. Hanya saja kadang itu sebagian hal, ya, kita lihat dari sebagian ulama itu tidak senang dia terkenal, dia populer, ya, tapi ujung-ujungnya Allah berikan jalan ke situ, mau tidak mau. Jelas, ya? Itu yang terjadi di tengah para ulama kita. Ya, banyak ulama itu dari perkampungan, dari tempat tandus, terpencil di negeri Yaman, miskin, tapi terkenalnya bukan cuma di Yaman, terkenalnya sampai di Arab Saudi, ya, di Mekah, di Madinah, terkenalnya sampai di mana-mana. Dikenal oleh para penuntut ilmu akan keilmuannya, akan kebaikannya. Itu tidak dicari kadang, tapi memang apa? Datang sendiri. Iya. Yang tercela itu kalau seorang itu ingin meraih kedudukan, ya, sampai tidak peduli apa yang terjadi di tengah manusia. Iya. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kita. Bagaimana kebanyakan manusia itu, ya, menggunakan segala cara untuk meraih kedudukan,
dan jabatan di sisi manusia yang lainnya. Kemudian berikutnya, dosa besar berikutnya, kata penulis, babul hala, bab dosa besar hala. Apa itu hala? Ya, hala itu disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita biasa baca di surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Hala. Apa halu'a itu? Ya. Di kelanjutan ayat, idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Itu penafsirannya. Jadi hala itu halu, kata Allah Subhanahu wa taala, idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia dapat hal yang tidak dia senangi, jazu'a, berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu, kalau dia dapat hal-hal yang dia senangi, manu'a, dia menghalangi. Maksudnya, kalau dia dapat keburukan, tidak terima terhadap takdir Allah, berkeluh kesah terhadap apa yang Allah tetapkan. Tapi kalau dia dapat kebaikan, dia tidak mau kebaikan itu untuk orang lain. Jelas ya? Itu diuji seorang di situ. Iya. Jadi sifat asli manusia itu akan terlihat. Iya. Bagaimana dia ketika diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau tidak dia bantu orang lain, ya, mau tidak dia memberi satu sama lain, ya, mau tidak dia berbagi kebaikan yang Allah berikan kepada dia ke orang lain. Dan itu tidak akan mudah kalau orang tidak paham bahwasanya, ya, apa yang dia miliki, apa yang dia dapati, hakikatnya bukan hal yang dia miliki, bukan milik dia. Jelas? Dan orang juga kadang jazu'a, berkeluh kesah terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara bentuk berkeluh kesah itu banyak. Ada orang yang berkeluh kesah, ya, mengeluhkan kehidupan yang susah, mengeluhkan hartanya yang kurang, mengeluhkan rezekinya yang tidak cukup. Jelas ya? Atau, ya, mengeluhkan pasangannya koro-koroan, ya. Atau istri misalnya mengeluhkan suaminya tidak pernah di rumah. Jelas ya? Dan itu pasti ada hal-hal yang tidak kita sukai, itu pasti. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan berkaitan dengan hal-hal yang tidak kita sukai pada istri kita, itu harus kita pahami. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di surah An-Nisa di ayat 19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, menyebutkan wa ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baiklah kepada istri kalian dengan hal-hal yang lembut, yang baik, muamalah yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu benci istrimu, ada satu dua hal yang bikin kamu benci, fa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu membenci satu hal, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi di balik hal yang kamu benci ada banyak kebaikan. Paham? Jelas ini maksudnya? Jadi ini bahasa-bahasa ayat itu luar biasa. Kalau kita perhatikan, asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu benci sesuatu, syai'an bentuknya mufrad, ada satu hal yang kita benci, jelasnya sedikit, tapi wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, di baliknya banyak kebaikan. Jadi jangan kita fokus sama kesalahannya, fokus sama hal yang tidak kita sukai, lihat kebaikan yang lain. Ya, kalau istri kita korok-korokan, lihat, ya, meskipun dia korok-korokan, nggak masakkan jadi satu. Ya, meskipun dia korok-korokan, mendengar ji kalau disuruh. Iya. Yang kedua, nak cuci baju tak. Yang ketiga, nak biarkan jika tidur di kamar. Tidak nasib jika tidur di luar.
Kemudian yang keempat, kita kalau mau keluar tetap diberi izin. Nah, dipahami? Ya. Kemudian yang kelima, dia didik anak kita, dia jaga anak kita. Yang keenam, dia jaga harta kita. Itu banyak sekali. Ya, baru itu satu. Ya. Sama ada sebagian orang juga yang menyebutkan itu istri sebenarnya kalau mau digaji berapa gajinya? Iya, banyak gajinya. Kenapa? Karena istri itu satu. Iya, dia semacam ART. Dia urus kerjaan-kerjaan rumah. Yang kedua, dia pendidik, dia didik anaknya. Yang ketiga, dia yang tukang memberinya. Nah, ini kalau kita gaji satu-satu ini, kita cari ART, kita cari tukang mandi, kita cari tukang masak, koki. Belum lagi kalau dia jaga anaknya, beda lagi tuh babysitter. Ya, beda lagi kalau apa? Dia didik anaknya, dia besarkan. Ya, belum lagi ini itu banyak hal. Ya, makanya korok-korongnya istri itu ya jangan sampai membuat kita apa? Cari hal di luar. Paham? Ya, maksudnya apa yang kita lihat di luar itu kita lihat indah karena kita belum tahu semuanya. Paham ya? Ya, karena antum kalau tahu realita, subhanallah. Iya. Apalagi kalau di sosmed, subhanallah. Mungkin sebagian akun menampakkan dirinya gadis, ya, tapi aslinya mungkin janda anak dua. Nah, belum tahu, belum tentu. Iya, belum tentu. Bagaimana lagi? Kenapa dia bisa berpisah dari suaminya? Kan banyak hal. Ya, ini di depan kita ada jelas-jelas perempuan yang subhanallah mendengar, taat. Ya, makanya Allah ingatkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah kepada istri kalian. Kemudian Allah sebutkan setelahnya, boleh jadi kalau kalian benci satu hal, banyak kebaikan yang lain. Maka tetap berbuat baik, ada alasannya. Iya, ada alasan mengapa Allah perintahkan kita hal tersebut. Iya. Maka ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa besar itu seorang halu'ah, berkeluh kesah kalau dapat hal-hal yang tidak dia senangi, dan manu'ah, menghalangi kebaikan, tidak mau memberi kepada sesama kalau ada hal-hal yang dia senangi. Dan ini dua sifat yang harus dijauhi oleh seorang yang beriman. Iya, dan masih ada lagi dosa besar yang berikutnya. Nanti insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita rinci kembali berkaitan dengan halu'ah ini dan dosa al-jubn, ya, pengecut. Ini insyaallah akan disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.